Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua untuk bab 7. Topik kita masih mengenai teori relativitas khusus. Hari ini kita akan membahas mengenai momentum relativistik. Benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Einstein kemudian menurunkan persamaan momentum relativistik sebagai berikut, di mana P sama dengan M0 dikali V dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana P merupakan momentum relativistik, M0 merupakan massa benda ketika berada dalam keadaan diam, V adalah kecepatan benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Contoh soal, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 0,75 C. Tentukan momentum relativistiknya. Untuk menjawab soal ini, kita buat dulu diketahuinya. Sebuah elektron itu memiliki massa diam atau M0 sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Lalu diketahui di soal ini kecepatannya sebesar 0,75 C. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah berapakah momentum relativistiknya. Untuk menjawabnya, kita langsung masukkan saja data yang diketahui ke persamaan P sama dengan M0 V dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan angkanya ke dalam persamaan tersebut. Kita sederhanakan lagi. Nantinya akan kita peroleh besarnya P sebesar 31,37 kali 10 pangkat min 23 kg meter sekon pangkat min 1. Contoh soal berikutnya. Benda dengan massa diam 1,5 kg bergerak dengan kelajuan 0,8 C. Tentukanlah massa benda dan momentum relativistiknya. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah massa diam sebesar 1,5 kg, kecepatan sebesar 0,8 C. Yang ditanya ada dua. Yang pertama itu mengenai massa relativistiknya. Nah, kita tinggal menjawab soal ini dengan menggunakan rumus M sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan data yang telah diketahui di soal ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, kita akan dapatkan nilai M sebesar 2,5 kg. Yang kedua yang ditanya adalah mengenai momentum relativistik. Kita tinggal masukkan massa yang sudah kita dapat tadi ke persamaan P sama dengan M kali V. Kita lakukan perhitungan, kita akan dapatkan nilai momentum relativistiknya sebesar 6 kali 10 pangkat 8 Newton sekon. Berikutnya kita bahas mengenai kesetaraan massa dan energi. Jika suatu benda yang bermassa M berubah seluruhnya menjadi energi, maka besarnya energi tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat, di mana E merupakan energi dalam satuan SI-nya Joule, M merupakan massa benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Untuk benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau bergerak relativistik, maka energi kinetik benda tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan EK sama dengan E total dikurang E0. Di mana E total itu adalah energi total, nilainya sama dengan mc kuadrat, dan energi diam itu sama dengan M0 C kuadrat. Sehingga bentuk persamaannya kita bisa buatkan seperti yang ada di slide. Contoh soal. Hitunglah energi kinetik sebuah elektron yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Bila diketahui M0 9 kali 10 pangkat min 31 kg dan C-nya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah M0 sebesar 9 kali 10 pangkat min 31 kg, V sebesar 0,6 C, dan C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya pada soal ini adalah berapakah besar energi kinetiknya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus EK sama dengan M0 C kuadrat, buka kurung, 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurang 1 tutup kurung.
Kita masukkan data yang telah diketahui ke persamaan ini. Kita lakukan perhitungan. Kita hitung terus sampai ketemu hasil energi kinetiknya sebesar 0,13 mega elektron volt. Jadi energi kinetiknya boleh dinyatakan dalam satuan joule, yaitu sebesar 20,25 kali 10 pangkat min 15 joule, atau kalau dinyatakan dalam mega elektron volt itu sebesar 0,13 mega elektron volt. Contoh soal berikutnya. Agar energi kinetik benda bernilai 20% energi diamnya dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan kelajuan. Nah, ini adalah soal pilihan ganda. Untuk menjawabnya kita buat dulu diketahuinya. EK-nya adalah 20% E0. Yang ditanya adalah besarnya V. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan EK sama dengan buka kurung 1 bagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurang 1 tutup kurung dikali E0. Kita masukkan data yang diketahui yaitu EK sama dengan 20% E0. Lalu kita lakukan perhitungan, kita akan dapatkan nantinya nilai V sebesar 1/6 C dikali akar 11. Untuk soal yang lain, kamu bisa lihat di halaman 152, yaitu uji kompetensi 7.3. Silakan kamu coba pelajari dan kerjakan. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.